けるか。Halo minasan, selamat datang kembali di channel Ratu Anime, tempat yang membagi alur cerita yang tentunya pas banget buat temenin santai kalian. Hai guys, apa kabar semuanya? Ratu kangen banget nih sama kalian. Coba dong komen di bawah, lagi sibuk apa sih kalian akhir-akhir ini? Oke lah, pada kesempatan kali ini, Ratu bakal bahas anime yang menceritakan tentang Leon, seorang pekerja kantoran yang terjebak di dalam dunia game. Di dunia baru yang dia tempati ternyata adalah dunia game yang dimainkannya di kehidupan sebelumnya. Wah, pasti bakal seru banget nih guys anime ini. Jadi jangan di skip ya. Oke lah, ini dia alur ceritanya. Di awal kita diperkenalkan MC kita yang bernama Leon, seorang pro player game Otome. Setelah menyelesaikan game, dia berniat pergi ke minimarket untuk membeli makanan. Namun kepalanya tiba-tiba terasa pusing dan dia kehilangan pijakan di tangga turun apartemennya. Laki-laki itu pun terjatuh dan meninggal. Terbangun dalam tubuh yang lebih muda, laki-laki itu kembali ke rumahnya, di mana dia dihukum oleh ayahnya di depan ibunya, Zola, serta anak-anaknya Rutard dan Marge. Malam itu di gudang rumah mereka, laki-laki itu berbicara dengan kakak laki-lakinya Nick Fou Bartford tentang mengapa mereka tinggal di gudang sementara Zola tinggal di mansion. Saat percakapan berlanjut, Nick menyarankan mereka terus belajar agar memenuhi syarat untuk menikah dengan seorang di akademi. Penjelasan tersebut memicu ingatan tentang game Otome yang dimainkannya sebelum mati. Laki-laki itu kemudian menyadari bahwa dirinya saat ini bernama Leon Fou Bartford dan berinkarnasi ke dalam game Otome yang dibencinya. 10 tahun telah berlalu. Leon merenungkan bagaimana game aslinya dan menyimpulkan bahwa keluarganya tidak muncul di game aslinya sehingga membuatnya menjadi karakter mob. Untuk mempersiapkan dirinya menghadapi segala sesuatu yang terjadi, Leon membuat jurnal tentang segala sesuatu yang terjadi di dalam game. Selain itu, Leon menjaga dirinya tetap sehat secara fisik jika dia terlibat dalam perang atau konflik kecil. Ambisinya bagaimanapun memudar selama bertahun-tahun dan berusaha menikmati dirinya sebagai karakter yang sederhana. Namun rencana Leon gagal ketika Zola menjodohkannya dengan seorang wanita tua yang berhutang budi kepada keluarganya. Alasan pernikahan tersebut karena keluarga mereka mengalami kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang. Jika Leon menolak pernikahan tersebut, dia akan direkrut menjadi tentara dan kemungkinan besar akan mati di medan perang. Setelah Zola pergi, Leon meminta bantuan ayahnya. Dan keesokan harinya, dia naik ke perahu ke tempat di mana protagonis game Otome menggunakannya dalam alur cerita Zola. Segeralah, Leon terjebak dalam pusaran yang membawanya ke sebuah pulau dengan kapal tua yang ditinggalkan. Menyelidiki kapal, Leon mengeluarkan bot penjaga dengan senjatanya. Dan setelah mencapai ruang medis, dia mengambil kartu identitas dari mayat seseorang yang bernama Jose Moon. Dengan itu, Leon diberikan akses ke dalam dermaga, di mana dia menemukan sebuah kapal kuno yang dilindungi oleh robot penjaga raksasa. Pertarungan terjadi antara keduanya, dan ketika Leon ditangkap oleh robot, dia menanyakan tahun berapa sekarang. Dan jawaban Leon menegaskan bahwa pertempuran telah kalah. Robot tersebut merinci bahwa generasi baru manusia yang mampu menggunakan sihir memenangkan perang yang menghancurkan peradaban lama. Oleh karena itu, merupakan hak prerogatif robot untuk melenyapkan manusia baru. Karena terdesak, Leon menghunus pedang pendeknya dan menggunakan mekanismenya untuk menembakkannya langsung ke mata robot yang menyebabkannya tidak berfungsi dan pingsan. Robot tersebut menggunakan sistem PA untuk berbicara dengan Leon dan mencatat bahwa setelah Leon mendaftarkan dirinya sebagai pemilik baru kapal, robot menyadari bahwa Leon memiliki ciri-ciri manusia lama meskipun dia adalah manusia baru. Leon ingat, nama kapal tersebut di dalam game adalah Luxian, dan dia memutuskan memberinya nama yang sama. Karena terluka dari pertarungannya, Leon tidak mampu berdiri dan terjatuh pingsan. Di rumah,
Zola marah karena Leon menyia-nyiakan kesempatannya untuk menikah demi melakukan petualangan konyol dan mati. Ayah Leon menepis hal tersebut, tetapi Zola menyatakan bahwa Leon sudah menghilang tanpa kabar selama 3 bulan, sehingga dia yakin bahwa Leon telah mati. Saat itu juga Leon kembali ke rumah dengan menaiki pesawat dan membawa setumpuk harta yang mengejutkan Zola. Leon menolak tawaran pernikahan Zola dan memilih masuk ke akademi. Leon dengan gembira menyirami bunga saat Lucian berkomentar tentang betapa cerianya suasana hati. Semuanya karena ekspresi wajah ibu tirinya Zola. Dia juga seorang kesatria independen dan dia menemukan pulau tidak berpenghuni yang cocok untuk baronet. Lucian menyarankan agar dia mengubah pulau itu menjadi tujuan wisata yang memiliki sumber air panas. Menyukai ide tersebut, Leon mencatat betapa diterimanya pulau itu dengan baik. Saat robot kapal mulai membangun tempat itu yang akan selesai dalam waktu sekitar 2 bulan. Menantikan kehidupan yang mudah sebagai baronet, Leon mengetahui bahwa dia telah diberikan gelar baron oleh ayahnya Bagus. Karena pulau itu hanya cocok untuk baronet, Leon juga sampai pada kesimpulan bahwa dia harus mencari istri yang memiliki pangkat bangsawan. Leon berdiri di depan Akademi Holford dengan takjub dan mempertimbangkan apa yang harus dilakukannya di sana. Pada saat itu, rombongan Pangeran Julius tiba, diikuti oleh Angelia dan para pelayannya. Leon melihat Julius ditampar oleh seorang wanita muda yang tidak dikenal. Dialog di antara mereka terdengar familiar, tetapi Leon mencatat bahwa kalimat yang diucapkan oleh perempuan tersebut seharusnya diucapkan oleh protagonis game Olivia. Di dalam kamarnya, Leon merenungkan kecurigaannya melihat gadis itu sebelumnya. Sementara Lucian tiba setelah menjelajahi kota. Dia mencatat bahwa teknologi ilmiahnya sendiri jauh lebih unggul daripada teknologi kota, dan diperlukan penelitian lebih lanjut tentang sihir. Setelah sedikit bolak-balik antara Leon dan Lucian, Leon mengungkapkan bahwa dirinya mempelajari semua hal tentang pesta teh. Setelah itu, Leon berbicara dengan Daniel dan Raymond tentang petunjuk gadis-gadis yang tersedia dari keluarga kaya di akademi. Namun mereka tidak melakukannya dan pesta teh yang disebutkan di atas adalah rencana Daniel untuk menarik perhatian para gadis. Saat itu Julius dan Jill dikelilingi oleh gadis-gadis yang terpesona kepada mereka. Angelica mendekati Julius untuk membicarakan pesta teh yang akan datang. Namun Julius bersikap tidak senang dan meskipun Angelica adalah tunangannya, dia lebih memilih mengundang Mary ke pesta tersebut. Setelah mengikuti kelas tentang etiket pesta teh, Leon mengadakan pestanya sendiri dan mengundang Baroness ke sana. Dia kemudian melihat Olivia, dan meski tidak ingin terlibat dengan protagonis game, Leon mengundang gadis itu untuk minum teh. Selama kelas eksplorasi, Leon kesal begitu mengetahui Daniel dan Raymond membolos dan dia ditinggalkan sendirian untuk berurusan dengan rombongan pangeran. Sebelum kelas berangkat untuk melakukan tugas mereka, Leon menyaksikan pertengkaran singkat antara Mary dan Angelica. Dari Olivia, Leon mengetahui latar belakang Mary dan baik Jill maupun Greg mendukung keputusan Julius untuk memilih Mary. Akhirnya, Olivia berhasil menemukan tujuan penugasannya yaitu sebuah kristal. Tetapi, mereka diserang oleh sekelompok monster semut dan monster monyet. Meski Leon mampu mengatasi mereka, dia mendapatkan luka dan terdesak oleh gerombolan monster semut yang berdatangan. Rombongan Pangeran Julius bersama Mary datang tepat saat Angelica dan pengawalnya tiba. Angelica ingin membantu, tetapi Julius dan yang lain mampu menghabisi monster-monster tersebut. Melihat luka di lengan Julius, Mary menggunakan sihir penyembuhan untuk memulihkannya. Angelica ingin memeriksa kondisi Julius, tetapi dia ditepis dan Julius membawa Mary pergi. Orang-orang mulai membicarakan Angelica, bertanya-tanya apakah dia benar-benar tunangan Julius. Sementara itu, Olivia yang menyadari luka dengan Leon menggunakan sihir penyembuhannya untuk memulihkannya. Leon pun berterima kasih dan bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, mengapa hal yang dilihatnya berbeda dari game yang seharusnya. 3 gadis membakar buku Mary, dan saat Julius mengetahui hal tersebut,
Dia memanggil Angelica untuk berbicara. Julius mengatakan bahwa 3 gadis itu memberitahu Angelica lah yang menyuruh mereka. Angelica menepis hal tersebut, namun Julius tidak peduli dan memperingatkannya untuk menjauh dari Mary. Di perpustakaan, Leon membicarakan tentang Mary dan Olivia. Keduanya kemudian mendengar suara, dan saat memeriksanya, mereka melihat Mary berciuman dengan Brad. Di pesta, Daniel, Raymond, dan Leon berencana mendapatkan kekasih. Namun, ketiga wanita yang didekati menolak mereka dengan kejam. Tiba-tiba, acara pesta menjadi tegang ketika Angelica dan Julius bertengkar karena Mary. Angelica mencoba memberitahu tentang perselingkuhan Mary. Namun, dia terkejut saat Julius dan teman-temannya mengakui cinta mereka pada gadis itu. Karena kesal, Angelica pun menantang Mary berduel. Tetapi Julius, Jill, Craig, Chris, Brad, dan Kyle menawarkan diri untuk menggantikannya. Angelica terkejut dan mencoba mencari rekan untuk duelnya. Sayangnya, semua orang di pesta tidak ada yang bersedia. Mengingat lawan yang harus dihadapi adalah pangeran, Leon kemudian maju dan menawarkan diri untuk menggantikan Angelica. Dia bahkan tidak perlu mencari rekan dan akan menghadapi mereka dalam 5 ronde 1 lawan 1. Keesokan harinya di Colosseum, Julius dan yang lain telah bersiap dengan armor masing-masing. Saat Lucian memberi Leon armor bernama Arrogance, semua orang menertawai bentuk armornya yang kalah modern dibanding milik kelompok Julius. Namun, Leon sama sekali tidak terintimidasi dan malah memamerkan senyum lebarnya. Angelica menjelaskan kepada Olivia yang bingung bahwa Arrogance adalah lost item yang merupakan armor model kuno. Dengan ukurannya yang besar, gerakannya mungkin akan lambat. Sementara armor yang dikenakan Julius dan yang lain berfokus pada kecepatan. Leon pertama kali menghadapi Brad yang memegang tombak. Dia secara keliru menggunakan sekop besar, bukannya pedang. Tetapi memutuskan untuk tetap menggunakannya. Gaya bertarung Brad sangat mudah ditebak, sehingga Leon langsung menjatuhkannya. Greg turun ke arena, menjadi lawan kedua yang dihadapi Leon. Dia menggunakan tombak panjang, tetapi armornya yang telah diperbaiki berkali-kali membuat Leon mampu menghancurkannya dan mengekspos Greg sebagai pengganggu lemah yang sebenarnya. Di pertarungan ketiga, Chris bersiap di arena untuk duel berikutnya. Dia memegang pedang tetapi lemah terhadap senjata, sehingga Leon menembaknya sampai pedang Chris hancur. Jenna, kakak perempuan Leon yang marah karena Leon mempermalukan keluarga mereka dengan menjadikan bangsawan berpangkat lebih tinggi sebagai musuh, menanam bahan peledak di Arrogance atas perintah Jill. Lucian memberitahu Leon tentang hal tersebut, tetapi Leon mengira akan melakukan kecurangan dan tahu Arrogance dapat menahan ledakan itu. Dengan kecurangannya yang digagalkan, Jill mencoba melawan Leon, tetapi dikalahkan dengan mudah yang membuat Mary sangat marah. Sebelum memulai pertarungan selanjutnya, Leon menanyakan pendapat Julius tentang Olivia. Julius menjawab bahwa dirinya tidak mengenal Olivia, sehingga tidak memiliki komentar apapun untuk gadis itu. Begitu pertandingan dimulai, Leon mengolok-olok Julius karena bersedia membagi Mary dengan teman-temannya. Julius mengklaim Mary mencintainya apa adanya. Leon menunjukkan jika Julius terus menolak Angelica, dia mungkin akan kehilangan gelar pangerannya. Namun Julius tetap memilih Mary, sehingga Leon menghancurkan armornya dan memenangkan duel. Setelahnya, Julius resmi membatalkan pertunangannya dengan Angelica. Leon membuat kesepakatan dengan ayah Angelica dan menyerahkan gelar bangsawannya serta keluar dari akademi atas kekacauan yang terjadi. Ayah Angelica setuju, tetapi meminta Leon membawa Angelica bersamanya ke pedesaan untuk berlibur. Sekembalinya ke rumah, Zola sangat marah atas masalah yang disebabkan Leon, tetapi takut dengan kehadiran Angelica. Di pulau pribadi Leon, Angelica dan Olivia menikmati pemandian air panasnya dan menjadi lebih dekat sebagai teman.
Mary sangat marah ketika semua kekasihnya termasuk Julius kehilangan gelar mereka, mengakhiri rencananya untuk hidup mewah. Meski demikian, Julius, Greg, Brad, Chris, dan Jill sama sekali tidak terlihat sedih dan berjanji akan selalu bersama Mary. Leon kesal ketika orang tua Julius, Raja dan Ratu, mempromosikannya menjadi bangsawan peringkat 6 sebagai ucapan terima kasih karena telah mengajari Julius pelajaran penting. Leon akhirnya harus kembali ke akademi untuk mencari istri bangsawan. Namun kali ini, dia merasa senang karena memiliki Angelica dan Olivia sebagai temannya. Siswa Akademi Holford mempersiapkan festival budaya, dan Leon mengarahkan Daniel dan Raymond untuk menyiapkan pesta teh. Olivia yang malu-malu datang dengan mengenakan pakaian pelayan. Dia menanyakan penampilannya, dan Leon memberikan persetujuan untuk itu. Angelica kemudian muncul, memamerkan dirinya mengenakan pakaian pelayan. Saat menyaksikan kedekatan Angelica dan Olivia, Leon hanya bisa menyesali nasibnya sebagai karakter MUB yang tidak bisa memiliki hubungan romantis dengan mereka. Julius dan teman-temannya mengadakan pesta teh bertema Cafe Princess di sebelah Cafe Leon. Dia menyapa Leon dan mengundangnya untuk mampir ke kafenya. Olivia terkejut dengan harga teh di Cafe Julius, tetapi Leon setuju menerima undangan dan datang ke sana. Leon pun memperhatikan kafe tersebut yang terlihat seperti host club di dunia nyata. Ternyata, suasana kafe tersebut adalah ide Mary. Dan ketika Olivia berkomentar betapa anehnya tempat itu untuk sebuah kafe, Mary muncul. Mary dan Leon memperdebatkan hal tersebut, dan Mary yakin bahwa kafe Leon pasti sepi. Dia pun menyarankan Leon untuk mengubah kafenya menjadi ruang istirahat untuknya, dan dirinya akan membayar sehingga Leon harus menyiapkan teh yang enak untuknya. Berdiri di luar sambil memegang papan nama kafenya, Olivia mencoba menarik tamu untuk datang ke kafe Leon, namun sia-sia. Dia pun kemudian didekati oleh seorang gadis yang bernama Carla Foweyne, yang menyatakan minatnya untuk mengunjungi kafe tersebut. Keesokan harinya, di festival, Angelica ditugaskan menjadi pendamping Ratu Milan. Sementara itu, Leo dan Olivia menyaksikan antrian panjang untuk memasuki Cafe Princess. Stephanie Yu Ofrey bersama teman-temannya kemudian datang ke Cafe Leon, meminta untuk diantarkan ke tempat duduk. Beberapa saat kemudian, Milan tiba di kafe dan terkejut melihat Leon diperlakukan sangat buruk oleh Stephanie yang menghina tehnya. Tidak dapat menyaksikan pertengkaran lebih jauh, Angelica masuk dan meminta Stephanie untuk pergi. Dia terlihat begitu kesal, begitu mengenali Stephanie sebagai seseorang dari keluarga Ofrey yang merupakan musuh keluarganya. Olivia mencoba meminta Stephanie untuk pergi, tetapi gadis itu malah menghinanya. Saat Stephanie harus meremehkan Angelica, Leon menginterupsinya. Tetapi dia ditampar oleh salah satu pengawal Stephanie. Milan menegur mereka semua, meminta Stephanie membayar tehnya dan pergi. Awalnya Stephanie bersikap kasar kepada Milan, namun begitu mengetahui wanita itu adalah Ratu Kerajaan Holford, dia langsung ketakutan. Setelah Stephanie dan Milan pergi, Carla datang ke kafe. Leon meminta maaf dan menjelaskan bahwa mereka sudah tutup. Tetapi Olivia tetap masuk untuk memperkenalkan dirinya dan berlutut meminta Leon menolong keluarganya. Di kamar, Lucien bertanya, apakah Leon bermaksud membantu Carla? Leon menjelaskan, karena Olivia yang menghubungkan Carla dengannya, dia tidak bisa menolak untuk menjaga reputasi Olivia. Di kafe, baik Daniel maupun Raymond memperhatikan kecanggungan antara Olivia dan Angelica karena perkataan Stephanie sebelumnya. Leon kemudian memutuskan memberi waktu istirahat untuk kedua gadis itu. Leon berencana mengikuti balap sepeda di akhir festival, sedangkan Angelica juga menjadi anggota panitianya. Angelica mencatat, yang diunggulkan menang adalah Danvia Elgard dan Jill. Olivia kemudian bertanya, apakah Leon berencana untuk hadir? Namun, mereka memperkirakan dia lebih cenderung bertaruh pada perlombaan daripada berpartisipasi. Mary juga ada di sana, dan tertarik dengan hadiah uang untuk perlombaan tersebut. Kaylee menyarankan agar Mary bertaruh pada perlombaan tersebut. Tetapi, dia membenci gagasan itu, karena kekasihnya di kehidupan sebelumnya memiliki banyak hutang judi. Oleh karena itu, Mary berencana memenangkan uang dengan cara yang jujur. Sementara itu, berkat bantuan Lucien, Leon memenangkan banyak uang judi.
membuat Olivia dan Angelica khawatir akan serangan karma. Setelah balapan, Jill diserang oleh pembalap yang bekerja sama dengan seorang siswi bernama Clarice. Meski berhasil memenangkan perlombaan, Jill masih terluka akibat serangan tersebut hingga mengakibatkan patah tulang. Clarice dan rombongannya tiba pada saat itu, dan dia berkomentar bagaimana Jill tidak dapat balapan lebih jauh karena cederanya. Namun Jill curiga bahwa itu adalah niat Clarice yang sebenarnya. Clarice pun membenarkannya guys, mengklaim itu adalah balas dendam karena meninggalkannya, dan Leon mencatat bahwa Clarice adalah mantan tunangan Jill. Pertengkaran singkat terjadi antara Clarice dan Angelica yang dihentikan oleh Dan. Clarice mengalihkan perhatiannya ke Jill, menyatakan bahwa dia tidak akan pernah berhenti membalas dendam kepadanya. Namun Jill lebih dari bersedia membayar harga atas kebencian Clarice terhadapnya, dan memperingatkan bahwa jika ada bahaya yang menimpa Mary, Clarice akan membayar harga untuk itu. Mary mencoba untuk berdunding dengan Clarice, tetapi langsung ditolak. Leon memperhatikan bagaimana Mary seperti saudara perempuannya dari kehidupan sebelumnya. Setelah Clarice dan rombongan meninggalkan kamar Jill, Angelica memberitahu Jill bahwa penggantinya perlu ditunjuk untuk balapan berikutnya. Mary dengan singkat menyatakan bahwa Leon harus ikut lomba, bukan karena hadiah uangnya, tetapi karena siswa tahun pertama perlu berpartisipasi dalam lomba tersebut. Karena Leon harus membalas budi kepada ayah dan kakaknya, dia pun setuju untuk menjadi penggantinya. Leon mengobrol singkat dengan Lucian karena menjadi pengikut Angelica di stadion balap sampai Dan mendekatinya. Dia menyebutkan bahwa Clarice adalah orang yang berbeda sebelum Jill membatalkan pertunangannya dengannya. Memperhatikan hubungannya yang membenci pria seksi, Leon dengan bercanda bertanya apakah dia bisa dilepaskan. Tapi Dan menolak karena perintah wanita itu mutlak, dan kemudian pergi, dan Lucian pun memberitahu Leon bahwa modifikasi sepedanya telah selesai. Bersyukur atas pekerjaannya, Leon kemudian memberitahu Lucian bahwa dia tidak sabar untuk mendapatkan semua orang yang dia pertaruhkan untuk dirinya sendiri dan pandangan semua orang yang berharap dia kalah. Pembalap lain kemudian menyerang Leon selama balapan. Dan bahkan, komentator menyemangati penyerang Leon karena hutang yang mereka timbulkan karena dia. Penonton dari tempat duduk VIP, Angelica dan Olivia dengan khawatir menyaksikan pembalap lain menyerang Leon. Stephanie kemudian muncul di hadapan mereka dan meremehkan situasi Leon dan bagaimana dia adalah pengikut Angelica yang dibantah Angelica. Kontroversi tersebut meningkat dan dihentikan berkat Olivia. Namun, Stephanie melanjutkan perseteruannya dengan meremehkan Olivia sebagai rakyat jelata dan mengingatkan bahwa Angelica pernah meremehkan rakyat jelata. Mendengar hal tersebut membuat Olivia kabur dan Angelica merasa minder dengan dirinya sendiri. Mengambil keuntungan dari keadaan Angelica, Stephanie kembali mengejek Angelica. Dan karena marah, Angelica menampar Stephanie dan keduanya pun berkelahi. Kembali ke balapan, Leon mengaktifkan booster yang dipasang Lucian dan berhasil mengalahkan sebagian besar pembalap lainnya, dan hanya menyisakan Dan. Di babak terakhir balapan, Leon berhasil melewati Dan, namun menjadi takut dengan kecepatan sepedanya. Leon bagaimanapun berhasil memenangkan perlombaan itu guys, tetapi sepedanya meledak karena mencapai batasnya. Jatuh dari udara, Leon pun diselamatkan oleh Dan, yang mengatakan untuk tidak memikirkan hal itu karena mereka berdua membenci pria tampan. Komentar itu menghibur Leon, yang kemudian menikmati kemenangannya. Jill pun meminta maaf kepada Clarice karena tiba-tiba memutuskan pertunangan dengannya. Dia tidak ingin berbohong dan mengakui bahwa dirinya jatuh cinta pada Mary. Clarice kemudian menampar wajah Jill dan memutuskan semua hubungan dengannya. Leon menyajikan teh untuk Clarice dan menghiburnya dari patah hati. Clarice berterima kasih dan menyarankan Leon untuk pergi memeriksa Angelica dan Olivia. Mendekati Olivia yang duduk di bangku halaman, Leon berbicara dengan Olivia tentang apa yang dia dengar dari Angelica. Dia juga memberikan pendapatnya tentang hubungan Olivia dan Angelica satu sama lain.
yang menurutnya sejak dia kehilangan pengikut sejak duel, mereka akan baik-baik saja bersama. Meski jawabannya singkat, Olivia memutuskan untuk berbicara dengan Angelica lagi. Olivia dikunjungi oleh Carla yang mengatakan bahwa dia ingin Olivia ikut dengannya dalam pertemuan antara dirinya dan Leon. Meskipun Olivia ingin menolak dengan sopan, Stephanie muncul di belakangnya dan bersikeras agar dia ikut serta. Selanjutnya, Stephanie mengancam dan meremehkan Olivia untuk menuruti perintahnya. Pada saat yang sama, dia juga mengajak nama Angelica dan memaksa Carla mengikuti perintahnya atau keluarganya akan hancur. Berbicara mewakili Leon dan Angelica, Olivia mencoba membela nama temannya. Namun, Stephanie menjambak rambut Olivia dan mengungkapkan kebenaran pendapat Leon dan Angelica tentang dirinya. Menyelesaikan caciannya, Stephanie pun menyatakan bahwa Olivia perlu dihukum. Keesokan harinya, Leon memberitahu Lucian tentang bajak laut langit yang diminta Carla untuk dilenyapkan dari wilayahnya karena pencapaiannya di masa lalu. Leon juga menyebutkan bahwa para bajak laut memiliki salah satu item penting bagi Olivia yang merupakan karakter protagonis dalam game untuk membangkitkan kekuatannya sebagai Saint. Barang-barang tersebut adalah gelang suci, kalung suci yang dimiliki para bajak laut, dan tongkat suci. Biasanya peristiwa itu terjadi 2,5 tahun kemudian, namun dipercepat karena plot Stephanie. Dikatakan bahwa Stephanie cemburu kepada Olivia yang membangun dirinya meskipun latar belakangnya biasa-biasa saja. Di sisi lain, Leon tampaknya yang pertama kali membuatnya marah karena tindakannya di masa lalu. Lucian bertanya, apakah dia terlalu memprioritaskan acara dalam game karena hanya sedikit manfaat yang bisa didapat dari semua itu? Untuk pengakuannya, Leon mencatat bahwa dia adalah karakter mob yang ingin menghindari semua kejadian sebanyak mungkin sambil menghindari jalur perang antara kelompok pangeran. Lucian kemudian menyarankan agar Olivia menyelesaikan penaklukan para bajak laut. Tetapi Leon berpendapat bahwa dia tidak dalam keadaan pikiran yang benar dan akan menanganinya untuknya. Lucian kemudian menyebutkan bahwa Leon akan menjadi kekasih Olivia. Tetapi Leon menyangkal anggapan itu karena dia adalah karakter mob yang sederhana. Lucian mencatat bahwa sikap Leon yang terlalu protektif telah merampas potensi Olivia untuk berkembang. Leon bertanya, apakah couple mereka, partner, sudah siap di dermaganya? Dan Lucian mengkonfirmasinya. Mereka pun segera bergabung dengan Carla dan Olivia. Tetapi sebelum kedua gadis itu mendatanginya, Leon sempat memperhatikan bahwa Olivia membawa barang Carla. Sebelum Carla mengambilnya dengan cepat begitu melihatnya. Meskipun berusaha menyembunyikan fakta itu, Leon jelas melihat kelicikan Carla. Dia memperhatikan ekspresi murung di wajah Olivia dan mengetahui bahwa gadis itu gagal berbaikan dengan Angelica. Carla mengungkapkan bahwa dia mendapatkan bantuan dari orang lain untuk membantu pencarian mereka, yaitu Brad dan Greg. Di kapal, Leon mengeluhkan keberadaan Brad dan Greg. Dia kemudian mengetahui bahwa Brad pernah bertunangan dengan Carla. Dan dia akan menggunakan hadiah para bajak laut untuk membantu Mary. Greg juga bergabung karena hadiahnya untuk membantu Mary. Dan dia berharap bisa mencuri kapal lapis baja dari para bajak laut. Hal itu menyebabkan perdebatan sengit antara Brad dan Greg, yang ditengahi oleh Carla. Di akademi, Angelica berharap memberi Olivia hadiah dengan niat baik. Tetapi ternyata pintu asmaranya dirusak. Dia kemudian didekati oleh Stephanie dan dua rekannya, mengklaim bahwa Angelica sedang memeriksa hewan peliharaannya saat dia keluar berburu bajak laut. Menyadari bahwa Stephanie adalah pelaku utama di balik rencana bajak laut, Angelica mencengkram kerah bajunya dan mengancam akan menghabisinya. Setelah melepaskan Stephanie dan menjatuhkannya ke lantai, Angelica berbalik pergi, berencana memperingatkan Leon dan mengkhawatirkan Olivia. Di tempat lain, Julius berbicara dengan Milan tentang bagaimana Leon yang sedang mengejar bajak laut bersama Greg dan Brad. Milan menolak mengizinkan Julius membantu mereka, terutama karena kegagalannya memahami mengapa dia tidak diizinkan. Kembali ke kapal, Leon memenangkan permainan kartu melawan Brad dan Greg karena taktik curangnya. Dan dia berencana untuk mengambil semua uang mereka sebagai bayaran telah menaiki kapalnya.
Percakapan mereka kemudian beralih ke bagaimana Stephanie menjadi tunangan Brad dan reputasinya buruk. Pada saat itu, Lucian memberitahu Leon tentang dua kapal bajak laut yang mendekat. Dan karena Brad dan Greg tidak sadar dan tidak siap, Leon mengajukan diri untuk menangani mereka. Sementara itu, para perompak memulai serangan mereka dengan 4 mekanisme lapis baja. Dan Leon dengan arogansinya menyambut mereka. Leon membaca tentang para bajak laut yang bernama hiu bersayap. Kelompok bajak laut tingkat rendah di dalam mekanismenya. Kapten bajak laut meremehkan arogansi milik Leon dan menganggapnya sebagai mekanisme model yang ketinggalan zaman. Namun tidak bisa berkata-kata saat mengalahkan tim pelopor. Brad dan Greg menyaksikan aksi tersebut dengan kagum dan menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan peperangan waktu nyata. Setelah para perompak gagal mundur begitu misi Leon menghancurkan penghalang, mereka pun menyerah. Dengan para perompak ditahan di geladak, Brad merenungkan peperangan yang disaksikannya dan menyadari bahwa dirinya adalah orang yang sombong yang tidak tahu apa-apa. Di dalam kokpit arrogance, Lucian bertanya mengapa Leon tidak membunuh para bajak laut saja. Leon menjawab bahwa mentalnya tidak cukup kuat untuk membunuh. Clara yang frustasi gagal menghubungi bajak laut di dalam kamarnya. Tidak ingin ikut ambil bagian dalam peristiwa tersebut, Clara berharap mengalihkan kesalahannya ke Olivia agar dia bisa menyelamatkan mukanya di hadapan Barford. Setelah itu, Leon, Brad, dan Greg ditahan di bawah todongan senjata oleh sekelompok individu bersenjata. Namun situasi tersebut ditengahi oleh Comfort Fawwaine, ayah Clara. Brad menyebutkan bahwa Clara meminta bantuan mereka dengan bajak laut langit. Namun Clara mengalihkan kesalahan ke Olivia, yang terlalu malu untuk berbicara sendiri. Berbicara atas nama Olivia, Leon mengungkapkan kebenaran mengapa mereka ada di sana. Conrad memarahi putrinya, dan Clara jatuh berlutut sambil menangis. Kemudian di kapal, Lucian berbicara dengan Leon tentang kejadian baru-baru ini yang melibatkan bajak laut langit. Meskipun para bajak laut dikalahkan, armada utama kelompok tersebut tetap ada, dan mereka belum mendapatkan kalung suci untuk Olivia. Dengan kebohongan Stephanie di kepalanya, Olivia menjadi depresi. Percaya Angelica benar-benar melihatnya sebagai hewan peliharaan dan Leon hanya menginginkan tubuhnya. Leon menyadari betapa dirinya telah menyakiti Olivia dengan terlalu melindunginya, dan tidak membiarkannya belajar dengan melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Dia tertegun diam ketika Olivia mengatakan bahwa dirinya adalah manusia, bukan hewan peliharaan. Leon merenungkan kata-kata Olivia di dek kapal bersama Lucian, yang memberikan pendapat logisnya mengenai situasi tersebut. Leon menganggap kasusnya sebagai sesuatu yang pasti akan terjadi dengan melibatkan dirinya dengan protagonis dan antagonis. Di sisi lain, Lucian dengan singkat mencatat bahwa itu adalah kesalahan Leon yang menyebabkan pertumbuhan mental Olivia terhambat. Tetapi Leon berpendapat bahwa dia telah membantunya beberapa kali, dan Lucian membantah bahwa itulah kesalahan yang ada. Mendengar komentar Lucian yang meremehkan tentang cara Leon memperlakukan Olivia, menyebabkan dia kehilangan ketenangan dan meninjunya. Setelah tenang, Brad memasuki geladak dan mulai berlatih permainan pedangnya dengan harapan suatu hari bisa mengalahkan Leon. Meskipun demikian, Leon menyebutkan bahwa Brad harus melatih sihirnya yang menjadi spesialisnya, dan bahwa dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Namun tekad Brad tetap tidak terpengaruh, karena dia menganggap dirinya yang paling lemah dari rombongan pangeran, namun nomor 1 dalam penampilan. Hal itu mengarah pada pertengkaran singkat tentang Mary, dan secara berurutan diselesaikan dengan duel antara Brad dan Leon. Leon menyadari bagaimana Julius dan rombongannya memperlakukan Mary untuk memenangkan cintanya. Namun sebaliknya, dia melakukan hal berlawanan terhadap Olivia. Leon kemudian mengalahkan Brad dalam duel tersebut. Brad pergi dan bersumpah untuk mengalahkan Leon di lain waktu. Sementara itu, Mary dan Kaylee berada di dungeon dikejar monster. Menolak menyerah,
Mary menyatakan bahwa mereka harus mendapatkan item sebelum protagonis. Di tempat lain, Julius dan Jill menyusun rencana buruk untuk melarikan diri dari kastil. Namun setelah hal itu menjadi perhatian Milan, dia menolaknya dan membuat Julius dan Jill kecewa. Makan siang bersama Brad dan Greg, Leon mendiskusikan rencana untuk menghabisi sisa bajak laut. Kebetulan, para perombak menghampiri mereka dari belakang. Dan baik Brad maupun Greg memohon kepada Leon untuk mengizinkan mereka membantu. Di dalam kabinnya, Olivia merenungkan apa yang dia katakan kepada Leon, dan pada saat itu, dia mengetahui bahwa bajak laut sedang menyerang kapal. Mencoba untuk mencapai geladak, dia sempat dihentikan oleh 2 bot pekerja. Tapi suaranya membuat mereka tunduk pada permohonannya dan memungkinkan dia masuk ke geladak, di mana seorang bajak laut berbaju besi menghadapinya. Brad berhasil menyelamatkan Olivia agar tidak ditangkap, tetapi berada di bawah kekuasaan lawannya. Di pertempuran, Leon berjuang melawan para bajak laut karena rencananya untuk menangkap mereka semua hidup-hidup adalah tugas yang hampir mustahil baginya. Diberitahu oleh Lucian bahwa pemimpin bajak laut ada di dek. Leon menyaksikan Brad dan Greg melindungi Olivia dari bahaya. Leon mencatat bahwa itu adalah bagaimana seharusnya. Tapi tetap saja, harga dirinya tidak akan membiarkan dia berdiam diri. Meminta senjata nomor 3-nya, sebuah kapak muncul dari ransel Arrogance dan Leon menggunakannya untuk melawan pemimpin bajak laut. Dia berhasil mengalahkannya dan mendapatkan kalung suci. Olivia pun menyembuhkan luka di lengan kanan Brad. Yang mengejutkannya karena gadis itu memiliki kemampuan penyembuhan yang sama dengan Mary. Leon kemudian datang dan memberitahu Greg bahwa Olivia menyembuhkan Brad dan membutuhkan bantuan untuk membawanya masuk. Olivia tertegun mendengar Leon memanggilnya dengan cara yang berbeda. Dia menangis, berharap Leon dapat memanggilnya dengan namanya saja. Di dalam kamarnya, Leon mengagumi harta karun yang diperolehnya dari para bajak laut dan senang mengetahui bahwa ditemukan dokumen yang menghubungkan Stephanie dengan bajak laut langit. Lucian kemudian membicarakan tentang Olivia dan memberitahu keberadaan kapal Red Graph yang mendekat. Brad dan Greg mengetahui bahwa mereka tidak hanya mendapat pujian karena telah menjatuhkan para bajak laut, tetapi juga hadiahnya. Leon pun menyampaikan gagasan kepada keluarga masing-masing agar mempertimbangkan kembali pencabutan hak warisnya. Berbicara dengan Lucian di dek kapal, Leon memaparkan pemikirannya tentang kejadian masa lalu dan bagaimana dia akan kembali menjadi karakter mob sederhana. Rencana itu bagaimanapun hancur ketika Brad dan Greg mengajukan gagasan kepada Milan agar Leon dipromosikan dari posisi ke-6 ke bawah. Lebih buruk lagi, Bernard via Atli mengirim Leon surat ucapan terima kasih karena telah membantu putrinya Clarice. Bernard menghadiahinya dengan sepeda udara baru. Dan ketika lulus, dia akan dipromosikan ke peringkat ke-5 yang membuat Leon benar-benar putus asa. Di luar Akademi Holford, Leon dan Lucian memeriksa sepeda udara baru yang Leon terima dari Clarice bernama Sword. Nama terjemahannya berarti padang. Dan Leon segera mulai memeluknya dengan penuh kasih sayang. Tetapi Lucian menyatakan bahwa dia akan memodifikasinya sekarang. Di kemudian hari, Raymond dan Daniel mencoba menghibur Leon yang masam untuk duduk di bangku luar di halaman. Meski Leon punya peluang lebih besar untuk menikah, namun dia menyadari bahwa itu melebihi status dibandingkan hal lainnya. Kemudian disebutkan bahwa wisata sekolah akan datang, yang berlangsung di game Otome asli sebagai cara untuk semakin dekat dengan minat romantis. Untuk pilihan Leon, dia memilih pulau terapung di selatan tempat salah satu rombongan Pangeran Chris berada. Namun, yang paling menarik perhatian Leon adalah barang di sana. Dan baik Brad maupun Daniel berpikir bahwa selama dia berada di sana, dia harus menebus kesalahannya dengan Angelica dan Olivia. Malam itu di kapal penumpang mewah, Leon dan Lucian mendiskusikan secara singkat rencana mereka ketika mencapai tujuan. Mereka juga memperhatikan Angelica dan Olivia di perahu dan melihat seorang wanita angkuh bernama Deirdre membual tentang dirinya kepada kelompoknya. Chris menandai Leon dengan kerumunan wanitanya dan membuatnya berharap dia akan mengejar Olivia yang tenggelam dalam pikirannya. Di ruang mesin, mantan kelompok Angelica mengikuti perintah seseorang untuk melemparkan batang rokok keluar salah satu jendela di sana.
Akhirnya kapal tiba di tujuannya. Olivia menyesali betapa sendirian dirinya di sana dan bertemu dengan Leon serta Angelica di sebuah kuil. Seorang gadis kuil memberitahu kelompok tersebut bahwa kuil itu untuk pernikahan. Mendengar hal itu, Leon, Olivia, dan Angelica memberikan persembahan dan berdoa di kuil. Leon berharap kedua wanita tersebut menemukan pasangan yang cocok untuk diri mereka sendiri. Dan pada akhirnya, mereka diberi jimat unik oleh gadis kuil. Kebetulan, itu adalah barang yang diincar Leon dan telah berusaha keras untuk mencapai tempat tujuan guna mendapatkan jimat tersebut. Membuka paket yang berisi jimat, Olivia mendapatkan jimat biru, Angelica mendapatkan jimat merah, dan Leon mendapatkan jimat yang disebut mantra pertempuran. Itu adalah item spesial yang meningkatkan kemampuan pertarungan jarak dekat dan meningkatkan atribut fisik. Keesokan harinya, kapal meninggalkan pulau dan Lucian mencatat bahwa Leon pasti mendapatkan mantra pertempuran sehingga dia bisa mendapatkan gelang suci dari penjara bawah tanah. Disitulah Mary berada dengan niat yang sama seperti Leon. Di sisi lain, Leon berharap jika Mary benar-benar memainkan permainan itu, dia akan menghindari jalur perang. Di kapal lain, seorang wanita bermata merah memperhatikan bahwa waktunya sudah hampir tiba. Kembali ke dek. Chris mendekati Leon yang menyarankan agar mereka melakukan duel pedang yang mengarah ke percakapan yang merugikan tentang permainan pedang Chris. Saat itu alarm berbunyi dan segerombolan besar monster mendekati kapal. Leon memperhatikan lambang monster itu sebagai salah satu dari kerajaan Vanos. Sebelum Leon sempat memberikan perintah untuk membalas Lucian, sebuah kapal monster muncul dan dia kemudian bergabung dengan Olivia serta Angelica. Wanita bermata merah itu dikenali sebagai Putri Gertrude Seraphanos oleh Angelica. Gertrude memberikan pesan yang diproyeksikan kepada penumpang kapal bahwa kerajaan Vanos menyatakan perang terhadap kerajaan Holford dan memberikan pilihan kepada mereka untuk menyerah atau mati. Saat Angelica putus asa dengan kejadian tersebut, Leon bertanya-tanya di mana kesalahannya hingga memicu hal itu. Dengan penumpang kapal berkumpul di dek dikelilingi oleh tentara Vanos, seorang pria bernama Gelad memperkenalkan dirinya kepada mereka semua. Gelad membagi mereka menjadi dua kelompok, di mana orang-orang yang berperingkat baron ke atas akan disandra, sementara yang lain tidak mereka minati. Mendekati Gelad, Angelica memberikan namanya kepadanya dan menuntut agar hanya dia yang disandra, sementara yang lain tinggal sendirian. Gelad menyetujui usulan itu. Dan meskipun Leon ingin campur tangan, dia diberhentikan oleh dua siswa. Karena kekurang ajarannya, Gelad mempunyai dua murid yang menghentikan Leon untuk memukulinya dan mereka dengan enggan melakukannya. Meskipun Angelica memohon agar Gelad memerintahkan kedua siswa tersebut untuk berhenti, Gelad menolak dan kemudian menyuruhnya naik ke kapal. Ketika ini terjadi, Leon tersingkir oleh seorang siswa. Di atas kapal Vanos, Angelica berbicara dengan Gertrude dengan kehadiran Gelad. Angelica berdiskusi dengan Gertrude tentang niatnya untuk memulai perang dengan kerajaan Holford dan bagaimana hanya dua siswa yang membela ketika dia dibawa pergi. Leon dipenjara di kapal penumpang dan Olivia juga ada di sana. Putus asa karena dia gagal melindungi Angelica dan tidak bisa mengeluarkan Leon dari kesulitannya. Chris kemudian muncul dan memberitahu mereka bahwa Angelica adalah satu-satunya yang disandra. Sementara sisanya akan mati dalam waktu 1 jam, maka dia meminta bantuan Leon. Namun Leon menolak karena rekan-rekan mereka tidak ingin melangkah maju untuk membantu Angelica dan menyadari kesia-siaan usahanya. Chris mencoba untuk pergi, tetapi dihentikan oleh Leon. Dia kemudian mengklarifikasi bahwa jika dia ingin melawan penjajah Vanos, dia ingin semua orang membantu juga. Setelah itu, Chris memohon kepada rekan-rekan muridnya untuk bangkit dan melawan penjajah Vanos. Namun mereka menolak keras. Menembakkan senapan ke udara, Leon muncul dengan Olivia di sisinya dan memberikan pidatonya sendiri untuk meminta bantuan rekan-rekannya. Dalam pidatonya, Leon menyebut mereka semua wannabe nobles yang memicu keberanian Deidre Fauroseblad. Hal itu menyebabkan pertengkaran antara Leon dan Deidre, yang menyebabkan Leon memanggil para siswa bangsawan karena mereka menunggangi kesuksesan leluhur demi keuntungan mereka sendiri. Hasil akhirnya adalah para siswa menjadi cukup gusar hingga ingin berhadapan dengan penculikannya dan Deidre menjadi tergila-gila kepadanya. Di dalam hanggar kapal,
Leon terlihat pergi oleh Chris dan Olivia. Sementara Gertrude memainkan magical flute untuk mengendalikan monster di luar. Lucian memberitahu Leon bahwa Angelica ada di dalam kapal musuh. Dan Leon mencurigai musuh memiliki seruling ajaib yang mengendalikan monster di dalamnya. Saat keduanya menghancurkan formasi monster musuh untuk membuat jalur menuju kapal. Chris yang mengemudikan kapal jirahnya bertanya-tanya, apakah dia akan mampu menandingi Leon dalam keunggulan tempur? Chris kemudian mengkoordinasikan beberapa siswa laki-laki yang mengemudikan baju besi mereka untuk melawan monster yang menyerang dan melindungi kapal dari bahaya yang lebih besar. Deidre di luar kapal mengoordinasikan siswa yang tersisa untuk mendirikan penghalang dan menembakkan mantra untuk melawan monster. Di kapal, Gertrude diperingatkan akan kehadiran Leon dan memainkan seruling ajaib lagi untuk mempercepat serangan monster di kapal. Ketika Gertrude meremehkan para siswa di kapal, Angelica membela mereka dan memuji Leon garda depan tim. Di sisi lain, Gellert dengan yakin mengklaim bahwa meriam tentara mereka akan menghancurkan kapal siswa tersebut. Menurut pendapat Lucian, dia terkejut bahwa para siswa, terutama laki-laki, dapat melakukan perlawanan terhadap kekuatan musuh. Leon kemudian mengklaim itu karena warisan petualang mereka karena laki-laki ingin menikahi istri yang baik setelah lulus. Deidre menggunakan sihirnya melawan monster di kapal siswa, dan Olivia menyembuhkan salah satu anggota staf kapal. Sebuah kapal musuh kemudian menembakkan meriamnya ke arah mereka, dan yang lain mulai mengarahkan meriam mereka ke kapal tersebut. Dengan beberapa tembakan api yang dilepaskan ke arah mereka, Olivia mendapatkan keberanian untuk memasang penghalang pelindung lengkap di sekitar kapal. Memanfaatkan sihirnya, Olivia menembakkan rudal ajaib ke monster yang memungkinkan Leon menyerang kapal monster itu melalui mulutnya. Gellert pun meremehkannya dan mengklaim tindakan Leon akan dikenang sebagai cara bodoh untuk menentang kerajaan sendirian. Pada saat itu Leon tiba, menembak para prajurit, melumpuhkan Gellert dan mengarahkan senapannya ke Gertrude sambil menuntut agar dia menyerah. Terkesan dengan tekad yang kemampuan Leon, Gertrude mencoba menanyakan namanya. Tapi dia hanya menembak pelayan itu dan kemudian menegurnya karena mengulur waktu dan menuntut agar dia menyerah. Sambil memegang seruling ajaib, Lucian memberitahu Leon bahwa dia memegang yang palsu dan pelayan itu memiliki yang asli. Lalu Lucian mencukur kumis Gellert. Setelah Gertrude ditahan, Leon melarikan diri dengan sepedanya bersama Angelica dan Gertrude karena monster yang memegang kapal telah dikalahkan. Sementara itu, Gellert di kapal lain bersiap melakukan serangan balik. Kembali ke kapal, Leon memperhatikan Olivia yang kelelahan, dan Chris meminta sarannya tentang apa yang harus dilakukan sekarang setelah monster berhenti bergerak. Sebelum Leon bisa menjawab, Gellert mengumumkan bahwa Gertrude telah memutuskan untuk mengorbankan dirinya atas nama kerajaan dan agar kapal musuh melancarkan serangan habis-habisan. Gertrude menerima nasib tersebut dan melepaskan sihirnya dari seruling ajaib yang menyebabkan monster mengepung kapal. Tidak ingin Olivia mengucapkan mantra yang melelahkan itu lagi. Leon mengendarai sepedanya untuk menghadapi monster, membuat Angelica tertekan dengan apa yang bisa dia lakukan. Saat itu jimatnya aktif, dan tombak api mengelilinginya, yang dia gunakan untuk memberi Leon dukungan cadangan sampai dia melihat Olivia dalam keadaan tidak sehat. Saat memeriksanya, Angelica mengetahui bahwa Olivia merasa dia menahan Angelica dan Leon selama ini. Lebih lanjut, dia berharap mendapatkan pengakuan dan penegasan bahwa mereka semua adalah sahabat. Terkejut dengan hal tersebut, Angelica menyatakan bahwa dia akan memberikan Olivia semua pengakuan yang dia inginkan dan kemudian memeluknya. Tindakan itu membuat Olivia menangis. Tapi kemudian kapalnya ditembak menyebabkan Angelica terjatuh ke laut dan tergantung di sisi kapal. Setelah merenungkan penyesalannya sebentar, Angelica siap menyerah pada nasibnya. Namun, dia diselamatkan tepat pada waktunya oleh Olivia. Selama pertempuran singkat dari hati ke hati satu sama lain, tembakan meriam lainnya menghantam kapal, menyebabkan Angelica terlempar kembali ke kapal dan Olivia jatuh ke laut. Sebelum Olivia jatuh ke laut, Leon menyelamatkannya. Namun, Olivia memarahi Leon karena tidak memanggilnya dengan nama panggilannya.
Leon diam sebentar, menyadari kemana arah pembicaraan tersebut, dan mengatakan bahwa Olivia harus bersama laki-laki yang lebih baik. Olivia menepis semua kata-kata Leon dan menyatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan laki-laki lain. Dia hanya ingin bersama Leon, menikmati hari bersamanya dan Angelica seperti dulu. Olivia akhirnya mengakui perasaan cintanya yang membuat Leon seketika terdiam. Lucian membawa keduanya terbang lebih tinggi. Dan saat Leon memanggil Olivia dengan nama panggilannya, gadis itu senang dan memeluk Leon erat-erat dari belakang. Bertemu kembali, Olivia dan Angelica berpelukan sambil berlinang air mata. Partner kemudian muncul dan mulai menyerang kapal musuh. Mekanisme armor Leon Arrogance mendarat di kapal dan meyakinkan Chris bahwa dia akan menangani pasukan musuh saat dia memasukinya. Meskipun armada Gellert berada dalam keadaan darurat, kehadiran kesatria hitam mereka bernama Vandel Himzenden membuatnya seketika tidak khawatir. Menggunakan arrogance untuk dengan cekatan menghindari serangan musuh dengan mudah, Leon meminta partner menyerahkan kapal penyelamat untuk menyelamatkan rekan-rekan siswanya saat Chris dan Deidre mengkoordinasikan evakuasi. Seiring berjalannya waktu, sebuah mekanisme hitam yang memegang pedang berdiri di atas kapal musuh terdepan dan meluncur ke arah Leon, yang percaya bahwa itu adalah kesatria hitam. Di salah satu kapal penyelamat, Gertrude memanggil kesatria hitam dengan nama aslinya Vandel dan bertanya-tanya mengapa dia dikerahkan. Olivia yang tidak mengetahui latar belakang kesatria hitam diberitahu oleh Angelica. Leon mengerahkan beberapa drone di medan perang melawan Vandel, yang dengan mudah mengalahkan mereka dengan mengejar Leon. Mengalami kesulitan dengan lawannya, Leon menyuruh Lucian menyimpan pedang dan senapannya untuk terus bertarung menggunakan tangan kosong. Pada saat itu, seorang prajurit menyerang Leon, namun dengan cepat ditangani. Vandel kemudian memanfaatkan situasi tersebut dan mengiris perut armornya. Kehilangan transisi video feed-nya, Leon terpaksa menggunakan area terbuka di armornya untuk melihat lawannya. Dengan 30% performa armornya menurun, tekanan pada arrogance meningkat, dan Lucian menyarankan agar mereka mundur. Leon bagaimanapun menolak saran memanfaatkan partner untuk membunuh Vandel. Sebaliknya, Leon terus berjuang melawan Vandel dan belajar darinya bahwa dia memilih untuk bertarung demi menghormati tugasnya sebagai kesatria kerajaan. Menggunakan flash bomb, Vandel menusukkan pedangnya ke arrogance, hanya untuk menyebabkan Leon sambil memegang senapannya keluar darinya dan membuat Lucian mengemudikannya secara otomatis untuk mengunci mekanisme Vandel. Dalam belas kasihan Leon, Vandel menuntut agar dia membunuhnya. Tetapi Leon menolak karena Lucian membawa beberapa borgol dan memberitahu bahwa partner telah mengendalikan daerah sekitarnya. Pada saat itu, Gellert mengeluarkan sinyal suar khusus yang menurut Gertrude adalah sinyal untuk sesuatu yang jauh lebih buruk daripada kekuatan suling ajaib miliknya. Segerombolan besar monster dipanggil. Namun atas perintah Leon, Lucian memusnahkan mereka dengan hujan sinar laser. Kemenangan menguntungkannya. Leon memberitahu Vandel bahwa dia masih menolak untuk membunuhnya dan akan mengambil pedangnya sebagai piala perang. Lebih jauh lagi, Leon mengklaim Vandel telah selesai saat dia kalah dari kapal sipil yang dipenuhi pelajar. Dia mungkin harus pensiun. Menjelang senja, pilot menarik kapal musuh dan Gellert memohon belas kasihan di kaki Leon. Leon kemudian mengklaim dia akan mengambil baju besi dan kapal yang dapat dikelola miliknya, sementara kapal yang tidak bergerak akan dipecah untuk dijadikan potongan-potongan. Meskipun Gellert mencoba bernegosiasi, Leon menolak dan menegaskan bahwa pemenang harus diberi kompensasi atas upaya perangnya. Di dalam hanggar kapal, Lucian bertanya kepada Leon mengapa dia tidak memintanya menggunakan kapal untuk menghadapi kesatria hitam. Dan Leon bertanya apa hasilnya. Lucian menjawab bahwa tidak hanya Principality, tetapi juga Holford akan menganggapnya sebagai ancaman yang signifikan dan mencoba menghadapinya. Itu akan sangat tidak menguntungkan bagi karakter mob sederhana seperti dirinya. Setelah itu, Leon ditolak masuk ke kamarnya karena Olivia dan Angelica sedang tidur di sana. Meskipun Leon menganggapnya sebagai pemandangan yang patut untuk dilihat, dia berharap mereka telah memberitahunya sebelumnya.
dan Lucian mengungkapkan bahwa mereka telah menunggunya. Chris kemudian mendekati Leon yang berpikir dia akan menantangnya untuk berduel lagi. Namun sebenarnya dia ingin mengatakan bahwa suatu hari dia akan mengajarnya karena dialah tujuannya. Saat Chris berjalan pergi, Leon berencana agar Chris mengambil pujian atas usahanya, seperti insiden dengan bajak laut langit. Di rumah keluarga Redgrave, Angelica diberitahu oleh kakaknya Gilbert bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Gertrude adalah belajar di luar negeri, yang menurutnya terlalu ringan. Gilbert kemudian mengubah topik pembicaraan ke kehidupan romantis Leon, yang menurut Angelica tidak dia miliki. Gilbert bingung, karena seseorang yang mencapai prestasi luar biasa dalam waktu singkat akan menarik banyak wanita ke sisinya. Di Akademi Halford, Leon menikmati pesta teh bersama Olivia dan Angelica. Mereka mendiskusikan masalah yang melibatkan Leon yang membuat Chris mendapat pujian karena mengalahkan kesatria hitam, yang akan memungkinkan dia diterima kembali ke dalam keluarganya. Hal itu membuatnya mendapat pujian dari Olivia dan Angelica, yang kemudian bertanya tentang apa itu Lucian. Leon pun memperkenalkannya, dan Lucian menguraikan hubungan dan latar belakangnya kepada mereka. Keduanya terpesona oleh Lucian, dan Olivia memanggilnya Lux, yang oleh Leon disebut sebagai nama panggilan barunya. Meskipun Leon senang dengan nama baru tersebut, Lucian memberitahu bahwa Julius dan rombongannya sedang merencanakan sesuatu. Di tempat lain, Julius dan kelompoknya menunjukkan kepada Mary dan Kyle mekanisme baru mereka, yang dibuat dari bagian-bagian yang diselamatkan dari semua mekanisme mereka yang hancur, yang disatukan dengan bahan lain dengan biaya 500.000 dias. Mary terkejut dan sangat marah atas cara mereka melakukannya karena membuang-buang uang mereka untuk itu. Akhirnya, duel pertandingan ulang diadakan, dan Greg dipilih untuk mewakili pihak kelompok pangeran. Syarat untuk menang dari pihak kelompok pangeran adalah tidak lagi mengganggu hubungan mereka dengan Mary, dan tanpa sepengetahuan pihak tersebut, Leon sudah berencana untuk melakukan perlawanan. Di awal pertandingan, Lux melaporkan bahwa armor Greg akan meledak karena dibuat secara sembarangan. Meskipun Leon mencoba untuk memperingatkan Greg dan wasit tentang baju besi tersebut, keduanya tetap keras kepala terhadap permohonan Leon karena sikapnya sebelumnya terhadap lawan-lawannya. Lucian kemudian menawarkan Leon cara untuk menghindari armor itu meledak dengan menghancurkannya. Meskipun Leon ragu-ragu, dia tidak punya pilihan lain, karena Greg akan mati dalam ledakan dan menghancurkan armornya. Leon diumumkan sebagai pemenang, dan kekalahan Greg membuat Mary panik karena telah kehilangan 500.000. Beberapa waktu kemudian, Leon berbicara dengan Daniel dan Raymond tentang bagaimana dia menang, dan orang-orang masih memperlakukannya seperti sampah. Keduanya memberitahu bahwa dalam upacara penghargaan mendatang, Leon akan diberikan penghargaan karena telah menangkap Gertrude dan kemudian dibawa ke acara tersebut oleh Angelica, yang berharap dapat memperkenalkannya kepada ayah dan saudara laki-lakinya. Di acara tersebut, Leon merenungkan bagaimana pada awalnya dia begitu putus asa atas perjuangannya menemukan istri dan bertahan hidup sebagai siswa guys. Dia kemudian dianugerahi medali dan diberitahu tentang gelar barunya Viscount oleh gurunya. Kemudian di luar, Leon bertemu dengan Olivia. Gadis itu mengatakan bahwa dirinya akan menunggu jawaban Leon. Dia mengajak Leon bergegas dan berlari lebih dulu menghampiri Angelica. Merefleksikan tujuan sebelumnya yang ingin menghubungkan Olivia dengan rombongan pangeran, Leon berpikir, meski dirinya adalah karakter mob, dia ingin bersama dengan Angelica dan Olivia. Akhirnya season 1 pun tamat sampai di sini guys. Gimana menurut kalian cerita dari si Leon ini? Menarik banget bukan? Dan ceritanya juga gak ngebosenin lah. Gimana menurut kalian? Setuju gak sama Ratu? Oke lah, sampai sini dulu ya guys. Semoga season 2-nya segera rilis deh, biar Ratu segera bahas juga di channel ini. Oke lah, terima kasih guys. Bye-bye.